dapat. Jamaah Masjid Matlab Anwar yang mulia, kita pada pertemuan ini selepas suatu berjamaah melanjutkan kajian tentang kurban. Mungkin halamannya ada sedikit lihat halamannya 69. Agar kita langsung di materi. Wal mujiziku fiha minal ibli, saudara, bila kemudian kita pada pertemuan yang lalu mengupas tentang hewan apa yang sah buat kurban dengan dalil ta'rif-ta'rifnya, lalu kemudian umur. Sesudah kita mengenal tentang hewan kurban itu adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing, umur berapa yang sah buat kurban? Ada aturannya. Yang pertama berbicara umur. Kalau unta harus umur 5 tahun jalan. Mungkin kita potong unta karena di kampung kita nggak ada unta ya. Ada satu di Ragunan kurang keurus. Sapi, berapa umur sapi yang sah buat kurban? Umur 2 tahun ke atas. Kalau hari ini hari Idul Adha, sapi itu umurnya baru 1 tahun 11 bulan 28 hari atau 29 hari, kurang sehari 2 tahun, pastikan kagak jadi kurbannya. Kurang sehari, begitu, kurang sehari tidak sah. 2 tahun umurnya, umur dulu, bukan gede apa kecil, umur dulu, begitu. Penting pilkada aja umurnya. Ada orang badannya gede banget, baru umur 10 tahun, nggak boleh nyoblos, nggak boleh. Ada orang badannya kecil, ucok babak, boleh nyoblos, umurnya udah masuk, umur dulu. Umurnya kalau sapi 2 tahun ke atas, kurang sehari aja, pastikan tidak sah. Motongnya jadi korbannya enggak jadi, enggak sah, kurang sah. Itu sapi. Kambing ada 2 model. Kambing, saya nggak baca Arabnya, waktunya nggak ada, ketusan kita tinggal besok doang. Jadi bagaimana ya, waktu yang sangat sempit. Kambing ada 2, ada kambing yang ama hujan takut, ama kambing yang hujan kagak takut. Pembedaannya pada bulu. Ada yang bulunya tebal, ada yang kagak. Ada kambing domba gitu ya. Ada kambing Jawa. Itu yang suka jenggotan tuh kambing apa tuh? Hah? Jawa, oh iya, Jawa. Begitu. Ada kambing domba. Kalau kambing Jawa bulunya tipis, sehingga ama hujan takut atau berani? Takut dia. 2 tahun kurang sehari kasar. 2 tahun enggak mengenal kupang. 2 tahun harga mati. Umurnya kudu 2 tahun. Kambing Jawa begitu, 2 tahun. Ada orang menerima dan menjual hewan kurban 1 juta. 1 juta kambing korban 1 juta, begitu katanya. Saya mau tanya aja sama saudara biar masuk ajaran agama. Sebab yang motong di Idul Adha banyak, yang bernilai kurban sedikit karena enggak ngaji. Kambing kurban 1 juta. Saya mau tanya, kambing Jawa, saudara kerja di kantor 2 tahun, dikasih gaji 1 juta, mau nggak? Enggak mau. Berarti kagak ada kambing kurban harganya 1 juta.
1,5 juta mau nggak 2 tahun? Kan ngangon doang tuh, kagak apa-apa, gendong kagak apa-apa, nemenin doang. 2 tahun gaji 1,5 juta mau nggak? Nggak mau. 2 juta mau nggak? Berarti kagak ada. Kalau kambing buat kurban mau harganya 2 juta, kagak ada. Kagak ada. Begitu. Apalagi kecil-kecil kayak begitu, pada waktu dipotong aja suaranya lain. Dia bilang nih kambing menurut potong, dia bilang ma. Kambing apa tuh? Anak-anak nyari apa? Nyari mati ya. Itu kan potong. Lu tuh kan potong. Banget. Begitu. 2 tahun. 2 tahun kambing kecil kayak begitu dinaikin. Kita yang gede begini nggak usah di akhirat yang namanya sirat. Jembatan itu saudara, perjalanan 3.000 tahun. Kayak JPO tuh jembatan di akhirat itu, naik lurus turun, startnya dari bumi mahsyar, finishnya di bumi surga. Belum surganya, baru masuk tahu Ciputat, Lebak Bulus yang tinggalnya. Itu baru lewat Lebak Bulus saja udah ada tulisan selamat datang Provinsi Banten. Kantornya Rano Karno-nya di mana? Waduh, di mana itu? Ini baru selamat datang di surga. Naik 1.000 tahun, lurus 1.000 tahun, turun 1.000 tahun. Naik kambing kecil begitu, nggak usah di sono, di karet bensin aja jatuh. Ya Allah. Jangan sembarangan, kalau belum mampu tahun ini tahan duitnya, besok begitu. Biar benar ibadah kita. Karena bukan banyaknya kita mengerjakan tugas di kantor, bukan banyaknya, benernya dulu. Gampang masalah banyak. Kalau kambing Jawa umurnya berapa? 2 tahun. Jangan dikupak, kagak ngaruh. Begitu. Kita bilang sama pedagangnya, bang nih kambing umur berapa? Sang pengorban, ini umur saya pengen yang sah. Harga nomor 2 buat saya. Yang penting saya pengen ibadah bener, ngikut Nabi bener. Saya harga nomor 2 dulu, di umur berapa? Begitu. Kata yang dagang, ya saya kan dagang nyambi baru. Ini karena Idul Adha aja dagang dadakan. Saya sebetulnya sih ngajar ikhrok nih. Gitu. Loh, kita kagak kenal binatang yang dagang ya rusak. Nah, HP juga bisa abal-abal di HP bagus karena casingnya. Harus tahu. Begitu, harus tahu. Tuh begitu. 2 tahun. Kurang sehari aja agak. Kata kita ya sehari jamak lah. Masa nggak ada toleran agama? Jangan main-main sama agama. Negara yang timbang urusan dunia tuh pilkada, kurang sehari kagak boleh. Kita nurut sama agama kita, mau diremehin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan. 2 tahun kambing Jawa. Kambing domba yang bulunya tebal tuh 2 yang sah buat kurban. Pertama dari umur 1 tahun, dia pertumbuhannya lambat. Domba 1 tahun sah untuk korban. Domba 1 tahun dari umur, atau belum setahun baru separuh. Berapa separuh tuh? 6 bulan janjinya kupah. Ini balik. Intinya kambing yang sah buat kurban tuh, hewan yang sah buat kurban hewan balik, udah dewasa. Begitu. Baliknya kalau unta 5 tahun, baliknya kalau sapi 2 tahun, baliknya kalau kambing Jawa 2 tahun, baliknya kalau kambing domba ada 2. Dari umur 1 tahun walaupun tidak kupah. Kedua, kupah minimal umur 6 bulan ke atas. 6 bulan kupaksa, 7 bulan kupaksa, 11 bulan kupaksa, 12 bulan kupak, apalagi 13 bulan kagak kupaksa enggak?
Kenapa? Udah setahun. Tuh begitu. Kambing domba. Dua, kayak perempuan. Baliknya perempuan dari umur 15 tahun atau 9 tahun men, itu sama dengan 6 bulan kambing domba kupang. Itu kayak perempuan 9 tahun men, biar gampang gitu. Men itu balik baru sah. Tuh umurnya sah. Jangan sampai kita sembarangan, yang penting ada, harus benar. Sayang kita motong-motong nggak punya ganjaran di akhirat, nuntut sama Allah lo asal doa. Termasuk akekah, saudara. Ini babnya, tapi ngomong kurban nih, cuma ngomongin umur akekah, ini materinya sama. Akekah ya 1 juta, dari mana di pinggir jalan tuh? Akekah 1 juta, umurnya sama. Kalau domba setahun atau 6 bulan kupang. Kalau kambing Jawa 2, mau saudara kerja 2 tahun dikasih gaji 1 juta? Kagak ada tuh akekah yang 1 juta. Bohong itu. Jangan mau cari yang murah. Anak kita itu bengar, nyari agama, ya Allah udah baik bengar. Kita sembarangan sama anak, udah durhaka mana? Asal aja. Ini murah nih, jangan murah dulu, umur dulu. Jangan anak kita akekahnya asal aja ada yang 750.000. Ya kok. Mana itu udah nasinya, berapa kambingnya, upah motongnya, berasnya, tusukannya, dapat berapa? Begitu. Jangan-jangan pas dipotong mau begitu, asal aja. Ingat Muslim tidak boleh. Kedua, itu umur tuh 1. 2, kudu sehat. Apa arti sehat itu? Tidak berpenyakit. Kedua, tidak pincang, tidak buta, tidak stres, tidak kurus kerempeng, tidak ada yang hilang organ tubuhnya, telinga, lidah, yang hanya boleh dikebiri. Itu aja. Umpamanya kita beli kambing, udah bener nih, kambing, ya kan? Kambing udah 2 tahun umurnya. Domba anggap 1 tahun atau 6 bulan, 7 bulan udah kupang. Kita titip sama masjid, masjid apa kita? Matlah bulan bang, mau ngorban, Ustaz mau ngorban. Begitu kata kita. Bagus kambingnya, bagus. Ditonton sama bocah-bocah, namanya bocah nonton. Dia pegang ketepel main tembak aja, matanya pice, kagak sah. Tadinya utuh, kagak sah. Jadi siapa ini yang tanggung jawab? Pengurus masjid, diajak puyeng begitu. Terus siapa? Nah ini dia peran kita kalau nitip tuh harus rapi. Kita ngasih nih kambing, kasih upah motongnya, kasih buat beli plastiknya, kasih buat jaganya. Kalau kita ogah jaga, titipin nama yang dagangnya, malam takbir itu ada gitu, kirim gitu. Kalau kita nggak begitu, ini kambing kita, jangan sampai rusak. Kalau sampai pincang, kagak sah. Siapa yang mau tanggung jawab? Kata pengurus masjid, gua kasih kagak buat jaga. Siapa? Nggak sah. Ulah siapa? Kita nggak belajar. Harus paham. Begitu, begitu. Telinganya buntung nggak jadi. Tapi kalau dikebiri, kebiri itu bijinya dilangi. Itu sah. Sebab hilangnya organ biji ini akan tertutup dengan gemuknya badan. Sebab yang namanya kambing kalau udah dikebiri, masya Allah, pikirannya cuma natu rumput aja. Itu Syahrini lewat kagak ngaruh, kagak ngaruh. Ayo ting ting kagak ngaruh. Mau jubet-jubet, yang dia lihat rumput aja. Begitu, rumput aja. Makanya orang yang tukang keluyuran tapi dia aja. No, kebiri boleh, boleh. Selebihnya tidak boleh. Periksa.
Gigi kupak, boleh kupak tanda balik. Tapi kalau semuanya copot, ini namanya kambing aki-aki. Kagak sah. Ya kayak begini mah. Udah aki-aki. Saya mesti interpret. Sebetulnya semuanya ada begini, tapi saya nggak baca Arabnya. Karena kelamaan. Waktunya tinggal besok terakhir ngaji. Ini masih berapa lembar ya? Belum kita baca maksudnya. Hadisnya banyak. Begitu. Kemudian jadi kudu sehat sampai dipotong, begitu sampai dipotong, begitu, itu begitu, itu aturannya. Kemudian tentu kudu niatnya boleh kita, boleh diwakili, itu aturannya. Karena kan ibadah korban ini tentu harus ada niat. Nanti ada doa-doanya di belakang lah. Kapan kita mulai waktu motongnya? Habis sholat Idul Kurban. Sebetulnya bukan habis sholat. Kalau habis sholat berarti kalau kita nggak sholat nggak boleh ngorban, enggak. Kira-kira sholat aja, anggap deh jam tengah 8 gitu. Tuh jam tengah 8 tuh ingat seharinya Id. Maka dari pagi itu tengah 8. Terus hari ini sampai besok, hari apa besok? Jumat. Sampai hari Sabtu, sampai Minggu sebelum maghrib, 4 hari. Waktu motong tuh 4 hari, mau siang, mau malam. Apa maksudnya agama memberi 4 hari? Hari Idul Adha sama 3 di Tasrik. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kambing kurban itu banyak, jangan dihabisin hari itu. Kita masjid kambing kurban ada 200, potong hari itu, copot tangan Ustaz. Kita juga copot sedaya. Gitu maknanya, enggak mesti besok. Tapi jangan juga kambing ada 4. Hari ini potong satu, wanitanya kita, bini kita, anak kita, keponakan kita. Yang dibagi sebungkus, apa yang miskin besok lagi wanita kita. Ini curang nih kan, ini curang. Gitu. Jangan begitu, kan ada 4 hari yang nggak begitu. Ada. Begitu 4 hari. Itu yang diatur oleh agama. 4 hari. Singkat aja. Kemudian bolehkah kita makan? Kurban ada 2. Ada kurban wajib, ada kurban sunat. Kurban wajib itu mana? Nadar. Kata kita kalau proyek saya gol, itu ada besok mau ngorban. Gol kita nembus. Tapi bukan proyek toket, bukan proyek ini. Itu bukan proyek haram, proyek dah nembus kita. Tidak ada motor, haram kita makan barang sedikit pun. Dosa. Karena korbannya nada. Begitu juga haram kalau kita ngorbanin orang tua kita yang udah meninggal. Kita ngorbanin orang tua kita yang sudah meninggal. Enggak wasiat sih, boleh. Gurunya Imam Bukhari namanya Syekh Abdul Abbas, ngorban buat Rasulullah 1000 ekor unta. Enggak wasiat, Nabi ketemu juga kagak. Begitu. Kalau kita jangan buat Nabi dulu, diri kita aja belum. Nabi aja kita dulu. Begitu. Itu begitu. Jadi kita ngorban buat orang tua kita, jangan kita makan lagi. Enggak boleh. Haram. Begitu. Kenapa? Li usril istiqdan, sulit minta izin. Kita datang ke karet bifaknya, saya mau korbanin tahun ini. Kita pentol punya duitnya sekarang ini, dapat jabatan naik lumayan. Mau saya korbanin boleh nggak? Dijawab boleh, kabur deh. Sulit minta izinnya. Jadi kalau korban udah wafat, kita ndak boleh makan. Tapi kita jadi panitia jangan sampai salah juga. Ketika ada orang korban, kita jadi panitia, anggap mesin matul anwar. Ada orang korban, Pak Ustaz, tanya ini korban apa? Kata dia ini mau korban sunnah, atau ini korban nadar. Kata dia saya nadar korban, ini korban nadar saya. Jangan kita bilang ente haram minta daging, haram dosa ente, namanya jahat panitia begitu. Jangan kasih punya dia, itu yang benar. Jangan kasih punya
dia, saya ngorban ada, ustadz kita ngorban ada, panitianya ustadz Nana, dia punya kita kasih, dia punya kita begitu. Panitia harus bijak, jangan itu haram, dia haram, lu jangan minta, jangan gitu. Tapi jangan punya dia harus ngerti. Tuh begitu, ngorban tuh biar benar, begitu harus benar kita ngorbannya. Ngorbannya di mana nih? Yo, kalau kita orang Jakarta, ngorbannya di Jakarta. Di Jakarta, kalau kita orang Jakarta, ngorbannya. Jangan ngorbannya di Jawa. Ini namanya orang ndak bagus akhlaknya. Lo dia sakit, yang nengok tetangga orang Jawa. Dia sakit, dia tetangga. Kalau dia kena musibah, yang takziah tetangga orang Jawa. Susah dia tetangga, senang dia sama orang yang kagak nolongin dia. Orang Jakarta begitu Jakarta, tapi masalah saya aslinya dari Jawa Ustaz. Iya, di Jakarta atau di Jawa tuh gitu. Jadi biar benar kita agama, jangan nurutin nafsu. Enggak gini masalahnya, kalau di Jawa jarang ngorban. Bukan jarang, ada orang kaya cuman kagak ngerti. Ngorban kayak haji seumur hidup sekali. Bang, nggak ngorban, udah 2 tahun lalu, udah yang kayak begini nih boleh kerja di rumah saya. Berapa minta gajinya? 5 juta bayar. Bulan pertama saya gaji 5 juta, bulan kedua minta gaji kagak gaji, udah bulan lalu, udah lain itu kerja bulan lalu. Oh berarti itu syukur rezeki tahun lalu, tahun ini belum disyukuri rezeki, ngorban lagi. Begitu kita. Haram kita makan daripada korban wajib. Kemudian wajib kita menyedekahkan seluruh hewan kurban sunat kudu bernilai sodako, ampe kulitnya sodako, ampe palanya sodako. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya, dan juga Imam Baihaqi dalam kitab Sunannya, kata Nabi, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa orang yang menjual kulit kurbannya, ingat nih, kulit kurbannya, maka tidak ada nilai kurban. Haram kita menjual kulit. Bagaimana maksudnya menjual kulit? Tuh, biar kita benar. Saya ngorban, saya titipin nama Pancaul Anwar masjid. Tuh saya jangan sampai enggak ngupahin. Begitu maksud, jangan tiba ngasih doang tuh. Ini Pak Ustadz saya ngorban, udah. Enggak ngasih duit, upah apa? Upah motong. Enggak ngasih duit lagi, upah bungkusin. Plastiknya dibayar nggak? Akhirnya pengurus masjid kulitnya itu sebagai dijadikan upah motong. Ini orang bakal di akhiratnya naik kambing kagak ada kulit, kagak ada kulit sama pala lah. Innalillahi wa pala, naik kambing kagak ada palanya, nyemplung. Jadi bagaimana yang benar? Begini, kalau kita ngorban, saudara di mana aja mau dia melanggar umpamanya atau di mana aja ngorban, saudara harus dikasih. Ini kambingnya kasih nih Pak, kambing. Ini upah motongnya berapa di sini? Oh di sini kalau kambing 75, kalau sapi tinggal dikali aja 75 kali 7. Oh gitu. Kita kasih 75. Jangan 75 doang, sebab itu bakal dibungkusin. Bungkusnya pakai plastik, plastiknya kudu bayar. Begitu. Malah di Indomaret aja bayar. Gitu. Loh, ini buat akhirat kita bayar. Berapa? 25.000. Ini 25.000 buat plastiknya. Begitu. Ini buat jagaknya. Loh, yang mau masuk surga kita, bukan pengurus kurban. Ini buat kita di akhirat. Loh, gua udah ngasih, lu minta duit lagi, gua tarik lagi, ya monggo. Mau tarik lagi, gua mau nolongin ente, biar ente bener
ente mau mahal pas jadi pengurus, ente pas jadi pengurus mahal aja ya. Dulu agak diminta duit pas dia ente doang nih. Oh, gitu kata dia. Kagak, yang dulu kagak ngerti. Kasih kita kudu ngerti kasih ini kambing, ini upah motongnya, ini upah bungkusnya dari. Tuh begitu. Tuh, sedekahin seluruhnya. Artinya kalau kita udah diupahin, kulit itu sudah bernilai. Kalau kita udah kasih upah buat motongnya, kita udah kasih upah buat beli plastiknya, maka kulit itu bernilai sodako, bukan Nah, bagaimana pengurus masjid? Jual boleh. Yang nggak boleh tuh kita yang korban jual kulit. Kalau orang lain, loh yang korban kita, yang jual dia, ya tepat. Yang nggak boleh itu yang makna jangan jual kulit itu jangan dijadikan upah. Pakai duit, iya. Kalau nggak pakai duit, iya kayak Nabi dan para sahabat. Kita motong sendiri, kita bagi sendiri. Ya kalau mau diupahin, monggo kita ambil aja duit dari dompet. Gitu. Kan senang karena menagih ini upah motong, ya udah kantongin. Orang gila yang begini. Iya kalau nyuruh orang hargai begitu. Begitu enggak begitu. Tapi kalau kita yang korban juga jangan kita dari situ kan punya kita gitu. Yang nggak boleh tuh menjual tuh daripada pengor haram begitu. Lalu kemudian kurban ini dibagi sama siapa? Orang non muslim haram dibagi daging kurban. Kurban ini ibadah, bukan sodako. Kalau sodako mah apa aja boleh. Kalau kurban mah diafah lil muslimin, satu jamuan dari Allah untuk orang Islam. Kita punya tetangga, mohon maaf di lingkungan kita korban. Ada tetangga kita yang Kristen 3 orang, 3 rumah gitu. Ini bagaimana? Maka biar dia dapat jangan haram, enggak kita kasih, jahat kita. Belilah kita di pasar daging 3 kilo mah bungkus kasih dia. Yang penting mau daging. Gitu dia. Begitu namanya benar. Ini gitu kambing. Gitu, kecuali kita sebagai orang miskin dibagi dari masjid banyak, ya kan? Itu namanya kita mau daging. Yang disebut daging kurban itu sama yang sama kita yang dibagi mau namanya daging. Kita bagi sama tetangga kita boleh. Wong kita mau bukan yang korban. Kita yang korban, saudara korban. Begitu tuh saudara bagi nggak boleh. Saudara ngasih saya 5 bungkus pada tetangga kasih. Sebab kita sebagai mustahik yang menerima ini daging aja dijual boleh, ya boleh. Jangan sampai kemudian menjual daging kurban. Yang disebut daging kurban ini harus kita pahami, daging dari orang yang korban itu disebut daging. Tapi kalau kita enggak korban namanya daging tok. Kalau mau daging kurban, daging kurbannya Ustadz Dayat. Begitu. Kalau kita daging dok, maka orang miskin juga boleh. Emang begitu maksudnya. Dapat banyak si miskin. Dapat 200 kilo, kan 2 kintal ya. OKP orang kaya baru jual. Dapat si orang miskin yang dapat. Itu bukan daging kurban. Kita menjual tuh nggak boleh. Menjual tuh bisa kulitnya jadi upah, apa kita dagangi yang korban nggak boleh. Ini saya singkat aja karena materi masih cukup panjang. Kemudian sunat, kalau korban sunat kita makan, jangan kagak makan. Kalau korban sunat makan, apanya yang dimakan? Yang kita minta hatinya. Maka panitia kurban itu harus paham, kasih hati. Hatinya
filsafatnya luar biasa. Nabi ngajarin apa saja boleh kita korbanin, tapi kalau hati jangan. Buat kita sama Allah. Itu begitu maksudnya Nabi. Hati sama paha kanan boleh. Hatinya kita ambil, hati. Jangan nggak makan, sunat sebagai syukur. Kalau korban sunat makan, biar deh. Kalau kita korban, berapa yang perlu kita kasih sama orang? Maka kalau nanya begitu 1 kilo, kita ngorbani agar supaya jadi kurban sesudah rapi syarat-syaratnya. Berapa yang kita kasih sama orang? 1 kilo. Dengan kita kasih 1 kilo sama orang miskin itu sah kurban kita. Tapi dikata orang kamu pelit banget orang. Tapi sah. Bagaimana biar gede ganjarannya? Dibalik. Sisanya dikasih. Yang kita ambil 1 kilo hati. Itu paling tinggi. Jangan gak makan. Makan kalau korban sunat. Sunat kita makan. Jangan gak makan. Orang kaya boleh nggak? Boleh aja orang kaya dikasih daging kurban, tidak berkah, tidak haram. Allah izinkan dalam Al-Quran surah Haji ayat berapa itu? Watimul qani wal muqtar. Orang kaya, tapi mohon maaf kita jadi panitia kudu bisa bedain antara orang kaya orang miskin nih. Cara baginya nih biar benar kita jadi panitia. Jadi kalau orang miskin itu orang kaya 1 kilo, orang miskin kasih paling dikit 2 kilo. Kalau bisa 5 kilo beda ya. Kalau orang miskin 1 kilo kita kasih, orang kaya seonda. Orang kaya gitu. Dikit aja 1/4 kek gitu. Orang kaya, kita jadi panitia udah begitu gitu. Kalau orang kaya 1 kilo, orang miskin paling dikit 2 kilo, bedain biar kita jadi panitia benar. Loh, nanti bakal ribut. Enggak. Kalau nanti diprotes bagaimana? Begini, si orang kaya bakal nuntut kita barangkali. Kata orang kaya, lo ini jadi panitia bagaimana? Masa gua dikasih 1 kilo, no tetangga gua kasih 3 kilo. Lo pas pengurus lo doang nih, nggak adil jadi orang. Kata dia. Maka kita hendak perlu marah. Muslim kudu bijak. Kalau begitu tuh, orang kaya begitu kita sampaikan dengan penuh sopan santun, Pak. Begini, kalau boleh abang nanti malam tahajud 2 rakaat aja, bacanya kuliah dan buku biar cepat sholat langganan. Habis salam abang doa, ya Allah jadikan saya orang miskin, baru saya bakal kasih 3 kilo. Loh iya, biar kita benar jadi orang. Masa kita orang kaya kita kasih banyak, miskin dikit? Di mana pikiran kita jadi muslim? Adil itu bukan berarti sama, saudara. Adil itu proporsional. Kita punya anak 5, yang 1 TK, 1 SD, 1 SMP, 1 SMA, 1 kuliah, mana di UI lagi, dari Tanah Abang Karet. Loh, TK dekat di sini, kita kasih aja 2.000, kuliahnya di Depok, 2.000 juga, copot kakinya. Proporsional Islam. Bedain yang kaya sama yang miskin. Jangan sama cara bagi. Jahat kita kalau sama, jahat kita jadi penitia. Kalau kita sama, beda. Yang kaya dikit, bisikin di kupingnya, kalau pengen banyak korban dong. Nah, pengen dibagi mulu, dia tahu. Kalau korban banyak, 1/3 boleh ambil, 1/3, setengahnya masih boleh. Kalau nanya boleh, emang yang wajib dibeli cuma 1 kilo ya kan? Gitu. Cuman kalau korban sapi ngasih 1 kilo, lebihnya banyak banget. Dia terus sampai setengah, masih banyak 1/3, masih banyak 1 kilo. Kalau korban
bedain yang kayak yang miskin. Ya pas ngaji kurban ribet nih gara-gara susah kita jadi panitia. Jangan jadi panitia. Salahnya kita disuruh ngajar korban saya. Begitu. Loh, panitia itu yang paling bagus biar kita paham, berupaya lah saudara untuk menjadi panitia kurban. Ini satu kabar gembira buat para panitia kurban. Itu panitia kurban itu paling dulu masuk surganya. Itu keuntungannya. Panitia kurban itu paling dulu masuk surganya kalau benar. Loh iya. Kalau apa? Kalau kagak benar, iya begitu dah. Lah iya kudu ngaji. Jangan sampai kan ngaji. Iya. Biar kita benar di dalam kurban. Ini saya singkat-singkat Arabnya nggak saya baca agar supaya cukup. Bagaimana kalau korban-korban beda mereka dibaginya mentah? Baginya mentah. Kalau korban mereka akan kudu mentah, ndasa kalau nggak mentah. Sedekah kita ngambil sedikit itu Nabi suruh. Kemudian kalau kita niat kurban, maka jangan motong kuku, jangan motong rambut, jangan berbekam, jangan donor darah sebelum kambingnya dipotong. Intinya biar sempurna, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu di dalam kurban itu. Ini saya singkat saja, dan waktu yang ada bertanya jawab. Besok kita ulang lagi. Besok aja. Iya baik. Kalau ada yang ditanya, monggo. Saya ini singkat aja. Baik. Mengakekah orang tua yang terbuka boleh enggak? Mengakekah itu. Baik. Sebetulnya akekah itu yang diperintahkan bukan anak. Jadi orang tua kita tuh yang harus mengakekahi orang tuanya. Jangan buruk sangka orang tua kita. Jangan seutuh sama nenek kita, dianggapnya nenek kita bodoh. Jangan, itu tugas nenek kita, orang tua kita, jangan kita. Kalau mau korbanin aja, gitu. Jangan apa, korbanin begitu. Karena kita seakan-akan berusahakan itu umur 7 hari, kita nggak tahu. Makanya kita tanya, udah ada belum? Ya nggak tahu dia. Sekarang umurnya emak kita aja udah 80 tahun ya kan. Nah kan enyaknya dia, itu urusannya bukan kita, mana tahu dia. Jadi saran kami mendingan dikorbanin aja buat orang tua kita, tapi kita jangan makan. Itu aja ya, sekolah. Ya, sejak kapan kita nggak boleh mulai potong kuku apa? Iya, sebetulnya bukan nggak boleh, ini bukan haram, sunnah aja, ganjaran besar. Motong kuku sih boleh-boleh saja. Hukumnya cuma makruh sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Sudah mulai tanggal Dzulhijjah, sudah mulai ta'alluq hukum kurban. Artinya 1 Dzulhijjah. Tapi kalau kita udah siap kurban begitu, udah siap kurban. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ummu Salamah, di dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala al-ushr wa arada ahadukum an yudhiya fala yakhud min sya'rihi wa la min athfari syai'an." Apabila masuk tanggal 1 Dzulhijjah dan kita pengen kurban, kata Nabi, jangan potong kuku ya, jangan potong rambut ya, begitu. Tapi enggak haram ada potong. Maksudnya biar rahmatnya banyak, biar ampunannya banyak, dan biar dibebaskannya jauh lebih sempurna. Itu aja. Boleh saja kalau potong, enggak dosa, cuman kurang bagus, makruh. 1 Dzulhijjah potong. Sudah. Oh baik. Ini bukan masalah usia kami. Ada tak ciri khas secara fisik bahwa dia sudah di atas 2 tahun atas? Yang paling mudah, Bapak kalau berbicara kambing ya, yang paling mudah itu kambing domba. Itu ciri yang Bapak bisa lihat dengan kupaknya itu. Ditanya aja umur berapa, kalau dia bilang udah 7 bulan, itu dengan kupak itu udah masuk. Dengan kupak itu.
Jadi sebetulnya mohon maaf kalau kita itu tukang main kambing, paham? Jujur aja, pedagang itu kalau pedagang bukan musiman, bener-bener pedagang, paham? Biar gampang kami kasih analogi sama bapak dokter. Dokter itu biar bukan anaknya tuh bayi, dokter spesialis anak tahu ini bayi umur sekian, ini bayi umur sekian, karena udah bergelut di bidang itu. Orang yang bisa bergelut, tapi kayak kita biasa kantoran, dagang kambing dadakan, mana ngerti, rugi akhirnya di masalah kita, gitu begitu. Jadi sehingga saran kami ini yang mohon tapi teknis ini bapak ya, teknis, artinya teknis, boleh juga tidak begini caranya, tapi biasanya kami yang suka sampaikan sama teman-teman jamaah itu adalah sama tukang kambing, bang, saya mau ibadah, pengen korban benar. Saya pengen abang jujur, harga nomor 2 bang, ini kambing umur berapa? Abang jangan, jadi abang bakal tanggung jawab kalau nggak selesai bakal tuntut di akhirat apa? Ngeri tuh mereka kambing. Saya ustad ya, baru datang tahu ini juga, nggak ngerti apa kambing. Cuma ikut teman, jangan begitu dong. Ini hewan belum semuanya hewan kurban. Jual hewan kurban itu sebuah kalimat bisnis. Bukan hewan sah kurban, bukan hewan yang kalau buat kurban boleh, sah belum tentu, karena harus ada syarat umur dan lain sebagainya. Begitu. Kalau pedagang kambing begitu, insya Allah yang kita suka temui, dia bilang bapak ini udah 2,5 tahun umurnya, begitu. Naikin, kata dia, naikin, monggo naikin, begitu. Naikin nama kita nggak apa. 2,5 juta, ya kagak ketemu. Harga mana mau? Miaranya aja 2 tahun, panas jemur-jemuran. Makanya kenapa 1 ekor sapi sama 7 ekor kambing ganjarannya lebih gedean 7 ekor kambing. Kalau bener mau begitu, mahal loh. Bisa di 3,5 juta. Anggap deh kita 3 juta sampai 4 juta. Anggap kita ambil di angka 4 kali 7 berapa? 28 juta. Kalau sapi bisa dapat 2 sudah. 8 juta dapat 2. Kalau kambing itu benar. Makanya agama nggak bakalan bohong ketika dia diminta 7 berbanding 1 ekor sapi masih gedean kambing 7, dari harganya juga sulit kalau benar. Tapi kalau asal-asal kambing 750.000 biasa ya mana. Jadi insya Allah kalau bapak teliti, hati-hati. Makanya kami menyarankan jangan kita korban dengan sistem, mohon maaf yang sepanduk-sepanduk kirim ke nomor ini begitu. Begini, kenapa gitu? Kami bukan melarang itu yang bisnis begitu. Artinya biar kita tepat itu harga 1.050.000 yang betul-betul potong kambing 1 juta itu di mana? So pernah kami nonton televisi dalam sebuah siaran, duit 1 juta dibawa ke daerah, umpamanya di Kalimantan. Lo nggak dapat di sana 1,5 juta, yang 500 mana? Orang kampung situ urunan orang banyak untuk nambahin 500. Dapat atau orang 30, dapat 500.000 dari 30 orang. 1 ekor kambing dinaikin 31 orang, nyemplung. Begitu. Tapi kalau anak-anak di sekolah itu jangan dilarang, itu edukasi, biarkan saja. Gitu, biarkan, jangan dilarang. Jangan, itu mau mendidik anak kita biar kena apa itu korban, apa ajarannya, ceritanya bagaimana untuk menuju ke sana. Biarkan. Gitu loh, 1.000 ada murid 1.000 dapat 1 juta dikambing tuh dinaikin orang 1.000 copot. Tapi nggak apa-apa, biarin, itu mau pendidikan, biarin, namanya tarbiyah, nggak apa-apa, tarbiyah nggak apa-apa. Anak-anak dilatih, ngelatih, jadi paling tidak buat begini agar supaya dia mengenal sebuah ajaran, itu perlu menanamkan sejak dini. Wallah. Sudah. Makna yang katanya Nabi pernah berkorban untuk sama umatnya. Jadi ada di hadis itu ulama mengatakan satu kambing bisa buat sekeluarga. Maksudnya sama. Jadi begini, kami sudah jawab banyak dalam kajian ini terkait dengan kajian itu. Jadi yang boleh itu disebutnya isytirak fil ajri.
kambing ini ulama juga bilang yang mengatakan sunnah kifayah dalam sekeluarga satu, betul itu, dalam sekeluarga satu aja jadi umpamanya nih kita sekeluarga, kita membini kita mana kita korban satu jadi dengan satu itu buat siapa ganjarannya? Ya buat kita yang korban, tapi yang lain nggak bikin tuh kagak makruh. Kayak gini aja dah, biar saya mau balik. Nih kita kumpul nih bersama-sama makan rame-rame. Yang baca bismillah cuma saya doang, mau makan bismillahirrahmanirrahim. Makan. Saudara nggak baca bismillah nih dari satu riungan nih, nggak apa-apa. Emang sunnah kifayah. Baca bismillah itu yang penting perwakilan dari satu hidangan tuh baca bismillah, yang lain gugur makruh. Namanya sunnah kifayah. Tapi dapat ganjaran enggak? Yang enggak baca ya kagak, bener enggak baca ya. Begitu. Wong kagak baca tapi tidak dibenci. Yang penting ada perwakilan. Sama kayak sholat jenazah. Tapi jenazah kan hukumnya fardu kifayah. Ini ada jenazah yang sholat cuma saya doang, saudara enggak dosa. Tapi dapat ganjaran ke saudara? Ya kagak, cuma kagak dosa doang. Kalau beda ganjaran, iya sholat. Begitu. Ini namanya sunnah kifayah, namanya begitu. Jadi perwakilan dari rumah. Jadi saya sekarang atau tahun depan aku lagi, anak saya atau istri saya tahun depan ini begitu. Itu caranya yang kayak begitu. Jangan sampai satu kambing rame-rame dinaikin oleh keluarga bertujuh. Ya Allah, mana bapak mamanya gede banget lagi, copot. Begitu. Jadi jangan, itu sunnah kifayah begitu. Iya baik. Kalau kita belum hakikat, kita nggak sah buat. Iya sah. Kami kurang begitu setuju ketika kajian kurban ditanya akikah. Kadang tiap tahun masih nanyanya akikah pun bagi korban jadinya. Jadi ini musim korban. Akikah nanti habis Idul Adha, anggap lebaran sekarang ya. Ini hari apa nih? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Boleh nggak akikah? Boleh. Korban boleh nggak? Nggak boleh. Ini udah masuk waktunya korban aja. Akikah besok ada rezeki, akikah begitu. Jangan nanya kenapa dari kemarin-kemarin nggak akikah gitu. Pas dia bilang aja nanyanya apa? Akikah. Ntar tahun depan saya belum akikah. Tahun depan lagi belum akikah. Hampir 10 tahun belum akikah dulu. Ini pengen dijawabnya kagak korban, tapi enggak. Kalau udah datang musim korban. Gitu. Kalau akikah sekarang juga bisa. Kalau korban sekarang bisa nggak nih? Nggak bisa. Yaudah akikah aja sekarang. Kasih aja makan teman-teman cukup. Sudah ya. Itu yang itu. Oh, perlu nggak? Oh iya baik. Jamaah mohon redornya. Bila kemudian teman-teman dari Matlawal Anwar ini merestui kami, artinya kami punya usulan sedikit begitu terkait program kami. Mohon maaf, ada namanya program Gigi 2000, motor gigi 4 aja lalunya cepet, apalagi Gigi 2000 melejit kayaknya. Gigi 2000 itu kami mohon bantuan. Intinya kita melatih diri kita untuk berbagi, ya sehari 100 rupiah ke, sehari 200 rupiah ke, gitu 300 rupiah ke. Kenapa disebut Gigi 2000? Minta bantuan sehari 2000. Kenapa 2000? Berarti sebulan 60.000, bukan begitu yang diminta begitu. Jadi kita melatih tiap hari bersedekah, sebab tiap hari ada malaikat yang selalu mengamini orang yang bersedekah begitu, berinfak. Karena itu 2000 ini kenapa 2000 yang diminta? Sebab itu sudah hasil survei daripada pipis di toilet umum. Pipis di toilet umum berapa? Iya 2000. Jadi kalau saudara malas berinfak, saran saya kalau pengen pipis tahan aja, pipisnya di rumah baru naruh 2000. Iya 2000. Nah ini minta ini kalengnya, minta izin satu. Ini kaleng
Kaleng itu ada tulisannya tuh, hadis Bukhari, tiap hari malaikat Allah turunin malaikat spesial 2 yang kerjaannya doain orang dua-duanya doa dan dua-duanya maju. Yang satu doanya begini, ya Allah berikan balasan berlipat-lipat kali ganda yang berinfak hari ini, diamini oleh jutaan malaikat. Yang satu, ya Allah anjurin orang yang gak berinfak hari ini, tinggal kita pilih, kira-kira pilih yang kedua yang mana ya? Jadi berinfak biar enggak 2000. Jadi yang kami mau maksud tuh dengan 2000 itu bukan 2000, bukan sebulan 2000 di Ustaz, bukan begitu. Kami pengen tiap harinya mau bapak 100 rupiah 2000. Kalau kita sebulan sekali didoainnya berapa kali? Sekali. Kalau tiap hari berapa kali? 30. Malaikat yang doain. Tapi mohon maaf, saya minta redonya biar 100 rupiah itu tiap pagi naruh kebir. Doa dulu doa. Ya Allah saya berinfak. Ini kami lagi bangun pesantren di KPR. Kami tidak minta besar, kita minta 1000 aja, kali aja dapat semen, itu dapat apa? 1000 ataupun 100 rupiah. Tapi sebelum naruh, ya Allah, saya mau berinfak buat pesantren kalau simpan. Saya punya hajat, saya punya dagangan gelari, atau saya punya anak biar ujiannya gampang, atau ini baru perlu begitu. Tiap hari, begitu tiap hari. Kalau zaman nggak keberatan, kami minta nanti dikumpulinnya awal bulan ke terserah jamaah ada kita ketemu kami. Tapi pengennya tiap hari, artinya diupayakan tiap hari. Jadi yang paling tinggi jangan sesa, tapi sisi itu emang kita niatin berinfak. Jangan sesa, nanti dapat ganjarannya sesa. Kalau kita sisihin biar 100 perak, emang kita niat berbagi, niatnya biar didoain. Barakah, begitu barakah, didoain tiap hari, begitu. Jadi bukan maknanya 2000 kalau 90.000 jangan. Kami pengen istiqomah, bisa 1000, mau 100 rupiah, mau berapa aja. Yang penting tiap hari, begitu. Nanti jamaah bisa kumpulin, begitu boleh disetor nanti kita Kamis. Kami biasanya laporin di dalam grup kelompok ini, abang kita di tahun ini. Jadi ini ada semuanya, ini gerakan infaknya untuk bangun pesantren. Jadi biar kita 1000 rupiah itu jamaah, ya selama pesantren itu dipakai sujud, dipakai ruku, pakai tadarus Quran, dipakai mentelaah kitab-kitab ulama, selama itu pula nilai kebaikan terus mengalir sama kita, maka biar seperak. Jadi kalau jamaah berkenan, monggo. Bagi yang barangkali enggak kebagi di rumah bikin sendiri nggak apa-apa, tapi niatnya kayak tadi, jangan taruh sebelum doa. Taruh ya pagi, taruh biar 1000 berinfak. Ikan, ini nyontoh ikan. Orang mancing kailnya enggak dikasih umpan, dimakan ikan enggak? Kenapa enggak? Ikan paham, ente pelit. Gimana Allah mau murah? Jadi kita ini naruh biar 1000, mancing namanya, mancing kemurahan Allah. Murah apa? 1000. Ada yang celetuk kalau 2000. Kapan jadinya pesantren ini? Siapa yang celetuk begitu tuh? 1000 berarti. Begitu. Pokoknya kita ya terserah. Mau 100 rupiah, mau 5.000 ya. Jadi makanya bakal berbeda-beda. Fa insyaallah barakah. Begitu barakah. Tapi ini kalengnya, ini begini kalengnya. Kalengnya ini begitu. Jadi ini masih simbol saja. Simbol saja. Boleh ada anak begitu. Boleh melatih diri kita untuk berbagi begitu. Yang kayak begitu. Boleh begitu. Silahkan ambil saja. Tarik kita doa. Begitu. Atau doa dulu. Iya baik. Kita baca Fatihah. Terima kasih jamaah atas kesediaan daripada membantu kami membangun pesantren yang di Bintaro oleh Didani di depan kampus Trisakti Pariwisata. Begitu. Boleh main ke Bintaro. Main. Begitu. Depan kampus Trisakti Pariwisata. Udah kelihatan. Tanya aja. Pesantren Muslimat bakal tahu di situ. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, dikabul hajat-hajat kita, luaskan rezeki kita yang halal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan
melancarkan rezeki kita, melancarkan usaha dan ikhtiar kita, menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan kita muslim yang soleh dan solehat. Mudah-mudahan akhir hayat kita Allah anugerahi dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' a'malina wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallallahu